Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah PA pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari kita menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, kami datang membawa hidup ini, hidup yang serba banyak kekurangan dan kelemahan, dan itu sebabnya Tuhan ampuni, sucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, biar kiranya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, Tuhan juga memberkati, memakai Tuhan. Dan pemakaian yang dari Tuhan, menyadari kami tidak ada kekuatan kemampuan apa-apa Tuhan. Terima kasih alat-alat yang kami gunakan Tuhan, kiranya Engkau jamah, Engkau berkati alat kami, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah kami, alat yang kami gunakan, kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita segera masuk dalam acara ibadah dan kita menyiapkan hati kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita akan lakukan pujian dalam buku Psalm nomor 86. Tuhanku yang heran, Tuhanku yang heran.
yang ajaib, Tuhanku yang luar biasa. Engkaulah Allah yang patut ku sembah, Kaulah Tuhanku yang heran, yang ajaib. Ya Allah kita, Allah yang luar biasa, yang ajaib. Dia Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita apapun keadaan kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian untuk kita menyambut firman Tuhan dalam NR nomor 30, saudaraku. NR nomor 30, lembutkanlah hatiku. NR 30. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, sungguh luar biasa. Engkau mengetahui hati kami, Tuhan. Lewat pujian ini kami merindu supaya hati kami yang keras, hati yang tidak taat ini, Engkau garap kerjakan, Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu, untuk kami bisa mempunyai hati yang lembut, hati yang mampu untuk bisa menerima firman-Mu. Tolong Tuhan, Engkau tolong kami semua, mulai dari hamba. Sucikan hati kami, pikiran pandangan kami.
supaya sungguh firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Biar Tuhan juga menolong, memberkati gereja-Mu, terutama hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani firman-Mu. Sertakan pembukaan firman-Mu Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang Engkau sudah tebus dengan darah yang mahal itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu itu boleh mengoreksi, menemplak, menyatakan kekurangan kami, dan penyucian itu boleh terjadi. Dan sampai sewaktu-waktu pembaharuan yang dari Engkau, pembaharuan sempurna itu Tuhan akan Engkau nyatakan kepada kami, sampai sewaktu-waktu kami boleh menjadi sama mulia seperti Engkau mulia adanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih sidang jemaat-Mu yang sedang ada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, Engkau juga ada di sana dan Engkau menolong, memberikan kemampuan surgawi, dudukkan dengan tenang, dengan baik, dengan damai, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat sore, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Biarlah kesempatan-kesempatan yang ada ini, biar kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Mohon perhatiannya. Ya, di samping besok kita akan tetap ada ibadah doa penyembahan saku. Namun demikian nanti kita isi pemberitaan firman ini berkaitan dengan pemberitaan soal kematian Tuhan atau Jumat Agung. Sebab kita untuk sementara ini hari Jumat itu kita tidak ada ibadah. Kita gabungkan nanti Paskah itu pada hari Minggu Raya, saku, yang nanti ibadah Minggu Raya itu akan disertakan dengan perjamuan suci. Paskah kita disertai dengan perjamuan suci, dan itu sebabnya nanti bagi saudara yang ingin mengikuti kegiatan ini, ibadah Paskah kita gereja GKGM yang menanggal juga Triorjo, Gunung Sari maupun Pondok Chandra, kita bisa mempersiapkan diri mempersiapkan semua, baik roti atau hostinya maupun cawan Tuhan atau anggur. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan dalam ibadah PA ini saya masih membawa kepada kita untuk kita mendengarkan firman Allah yang berkaitan dengan 3 halangan besar yang coba mengganggu keberadaan dari gereja Tuhan saku. Dan kita sudah sampai bagian yang ketiga saku, yaitu banjir. Banjir ini saku, berkali-kali saya mengatakan ini juga binatang buas yang keluar dari air, dari laut, itulah antikris saku, dengan segala macam daya upayanya untuk menggerus, untuk menghancurkan gereja Tuhan. Apa yang dia sasar saku, fondasinya, dasarnya. Dan itu sebabnya kita harus pastikan di hari-hari ini gereja Tuhan atau anak-anak Tuhan atau tubuh Kristus itu harus berdiri di atas batu karang. Ini harus. Sebab kalau tidak, kalau bangunan itu, rumah itu tidak didirikan di atas batu karang, di atas batu ini, fondasi yang kuat ini, maka akan tergerus dan pada akhirnya bisa hancur berantakan. Dan kita sudah belajar tentang batu karang ini. Jadi batu karang ini dasar dari batu itu atau batu karang ini
Ini juga sama dengan gunung batu, saudaraku. Sama dengan gunung batu yang berbicara tentang pribadi Yesus. Kristus yang menjadi dasar utama. Landasan kita, ya kita letakkan pada batu iman kita. Ya, iman kita harus kita pastikan kepada Kristus. Ya, iman dasar itulah iman. Nah, kalau iman ini sudah tergerus, tergerus dengan upaya dari antikris ini, kalau iman itu sudah mulai goyah, dan pada akhirnya hancur dan roboh, maka Alkitab jelas mengatakan itu akan ya hancur dan besarlah kerusakannya. Artinya besarlah kerusakannya, sulit untuk dibangun kembali, sudah hancur. Sudah hancur. Itu sebabnya di hari-hari ini biar kita memperhatikan batu itu, ya. Batu itu, batu gunung atau gunung batu itu kita perhatikan. Pengertian dari gunung batu ini, ya saya harus mengulangi yang pertama, sekalipun saya tidak akan menjelaskan semua nanti, ya. Pengertian yang pertama dari gunung batu ini, ya ini menunjuk kepada atau berbicara tentang Yesus sebagai penebus atau penyelamat, ya, dia penebus dan sebagai penyelamat, dia tergantung di kayu salib yang nanti pada Jumat Agung itu akan diperingati tentang kematiannya. Ya, kematian, tetapi tidak berhenti di situ. Nanti juga akan dilanjutkan dengan kebangkitannya setelah 3 hari kemudian, hari Minggunya itu kebangkitannya, itulah Paskah yang nanti akan kita peringati bersama-sama. Dan kita kembali, arti dari gunung batu ini adalah Yesus sebagai pelepas atau penebus atau penyelamat, dan prosesnya saya sudah menyampaikan semua untuk menjadi kehidupan yang diselamatkan itu, untuk menjadi kehidupan yang diselamatkan itu, maka proses yang sudah kita periksa, kita harus percaya kepada Yesus lewat mendengar firman Allah. Ya, ini dalam susunan tabernakel ini terkena pintu gerbang. Pintu gerbang ini bicara tentang percaya dan menerima Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah demikian, kita begitu melewati pintu gerbang ini, kita akan melihat halaman dari tabernakel itu, Dan di halaman ini ada 2 alat, Alat yang pertama namanya mezbah korban bakaran. Ini berbicara tentang pertobatan. Arti rohani dari mezbah korban bakaran itu adalah berbicara tentang pengorbanan atau satu-satunya, ya, atau Yesus yang dikorbankan, atau bicara tentang pertobatan, berhenti dari berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan. Lalu setelah itu, setelah kita bertobat, maka kita menemukan alat yang kedua namanya bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan. Ini berbicara tentang baptisan air. Bukan sekedar ini merupakan suatu peraturan gereja, tetapi baptisan air ini adalah kehendak Allah untuk supaya ya setiap kita yang masuk dalam baptisan air ini boleh mendapatkan hati nurani yang baik daripada Allah. Setelah itu, maka kita akan mulai masuk pintu yang kedua dalam tabernakel itu, namanya pintu kemah. Itulah baptisan daripada Roh Kudus itu. Dipenuhkan oleh Roh Kudus itu. Ya, dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sehingga baptisan air dan baptisan Roh Kudus ini akan menghasilkan kelahiran baru, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Dan itu sebabnya biarlah kehidupan kita ya sungguh-sungguh di hari-hari ini melihat, selalu melekatkan diri, membawa kehidupan kita melekat pada gunung batu
Yesus penyelamat, Yesus penebus ini. Sehingga ketika kita ada apa saja yang coba mengganggu kita, saudaraku, maka kita tidak akan roboh, saudaraku. Jangankan roboh, guncang pun tidak. Kemarin saya juga menyebutkan dasar ini dari bangunan, saudaraku. Dasar ya, bangunan ini mempunyai dasar atau fondasi, saudaraku. Tapi kalau kita lihat dari pohon, saudaraku, kemarin saya sudah menyebutkan, kalau pohon itu dasar itu adalah akarnya. Akarnya. Jadi kalau dalam bangunan itu namanya fondasi atau dasar, tetapi dalam pohon itu namanya akar. Nah, akar ini harus kuat. Akar ini harus kuat. Kalau tidak kuat, maka akar pun itu juga bisa menjadi goyah dan bisa menjadi roboh. Itu sebabnya tidak heran ya kalau sudah banjir, angin kencang, mudah untuk pohon itu tumbang. Tumbang. Bagaikan akar, dan saya sudah membawa kepada kita, saudaraku, dalam Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang ketiga, saudaraku, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan. Tidak akan tegak karena kefasikan. Kalau hatinya jahat itu, saudara, dia tidak akan bisa tegak. Kalau akarnya jahat, saudaraku, akarnya najis, saudaraku, maka dia tidak akan bisa tegak. Sewaktu-waktu tinggal menunggu waktunya, dia akan hancur, dia akan menjadi roboh. Tetapi akar orang benar, ini penting. Dasar orang benar atau akar orang benar tidak akan goncang. Makanya ada ayat lain mengatakan bahwa orang benar itu hidup dari iman. Kalau orang itu sudah hidup dari iman, berarti landasannya itu kuat. Dia tidak akan dipengaruhi, apalagi iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Ini penting buat kita, saudaraku. Itu sebabnya kita harus pastikan, ya, kita punya akar itu harus benar, punya hati itu harus benar. Ya, kalau hati kita, akar kita atau hati kita benar, saudaraku, ya, tidak akan goncang, tidak akan roboh. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita yang sudah kita baca kemarin. Saya hanya menambahkan saja supaya kita diingatkan kembali untuk kita tidak lupa. Ya, orang benar itu hidup dari iman. Iman yang sudah disertai dengan perbuatan. Ini coba kita baca, ini saya menambahkan ini sebelum kita masuk dalam pengertian batu gunung yang kedua. Roma pasal yang pertama, saudaraku. Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dan 17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan 17 berbunyi demikian. Ya, perikopnya, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi ini yang menulis ini Rasul Paulus, saudaraku. Dia ada pengalaman pribadi. Dan itu sebabnya dia mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Orang Yahudi ini, ya, ini mewakili bangsa pilihan Allah. Tapi ternyata sesungguhnya orang-orang Yahudi itu menolak Yesus, menolak keselamatan itu sampai hari ini. Tetapi juga orang Yunani ini mewakili bangsa kafir kita ini. Yang justru karena penolakan orang-orang Israel, orang Yahudi ini, saudaraku, maka keselamatan itu datang. Ya,
kepada bangsa kafir oleh karena percaya. Jika orang Israel, orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, justru sebaliknya Tuhan beralih kepada bangsa kafir ya untuk mendapatkan keselamatan itu oleh karena percaya kepada Yesus, kepada Injil itu. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi ini, Injil itu di dalamnya itu nyata. Seluruhnya adalah kebenaran Allah yang bersumber dari Allah dan memakai para rasul-rasul waktu itu, lalu dibukukan memakai tokoh-tokoh untuk mengkanonkan Alkitab ini, firman Allah menjadi Alkitab ini, sehingga kita yakini sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak, yang mulai dari iman, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, mulai dari iman memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah akar. Inilah akar. Ya, akar orang benar tidak akan goncang. Kenapa? Sebab dia hidup dari iman, dari percaya. Dari percaya bukan hanya melihat, tapi dari percaya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang tersalib itu. Yesus yang sudah berkorban nyawa itu. Untuk kita yakini, untuk kita percayai. Orang benar itu hidup dari iman. Akar orang benar itu tidak akan goncang. Ini benar, saudaraku. Ini, saudaraku, untuk kita memperhatikan. Dan sekarang saya akan maju selangkah. Tapi saya ingin menunjukkan lebih dulu, saudaraku. Ya, jangan. Itu sebabnya, saudaraku, untuk kita ini, ya, kalau kita punya akar, ya, kita mengatakan, aduh, aku sudah kuat. Ya, akarku kuat. Tahan menghadapi angin, banjir, dan hujan yang lebat. Mungkin akar itu kuat, saudara. Tapi ingat, dan ini mengingatkan kita untuk supaya kita tidak menjadi sombong. Ya, jangan kita terus mengatakan, saya nggak perlu ini, perlu itu. Cukup, ya yang penting aku diselamatkan, yang penting aku sudah dilepaskan dari dosa. Itu baik. Tapi ingat, akar yang kuat ini, saudara, yang disebutkan tadi tahan angin, banjir dan hujan ini, saudara, akar ini tidak akan mampu bertahan saat menghadapi yang namanya kekeringan. Akar ini, dia sekalipun hebat, dia tetap tidak akan bertahan, tidak akan mampu ketika dia harus menghadapi kekeringan. Ini kekeringan juga ancaman. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kita jangan menjadi sombong jika sudah memiliki akar yang kuat. Sebab itu belum cukup. Itu belum cukup. Maka harus ditingkatkan. Kalau tadi saya berbicara tentang halaman tabernakel, saudaraku, dimulai dari pintu gerbang, masuk ke daerah kebenaran, itulah halaman, daerah iman, yang di situ ada yang namanya misbah kurban bakaran, ada bejana pembasuhan, ada pintu gerbang, ini pintu, ya pintu yang kedua, jalan untuk masuk ke bait Allah. Ini belum cukup. Ini belum cukup. Maka kita membutuhkan batu gunung yang kedua, atau gunung batu yang kedua. Ya. Kita membutuhkan gunung batu yang kedua. Dan saya akan lebih dulu mengajak untuk membaca dalam kitab Kejadian, sekalipun dalam ibadah hari Minggu Raya itu saya sudah mengajak untuk membaca, saudaraku, membaca sekilas. Saya akan bawa ya pengertian dari batu gunung yang kedua, bagian yang kedua ini, saudara, atau gunung batu ini, saudara. Kejadian 49 ayat 22 sampai dengan 24,
Ini perkataan Yakub atau Israel yang terakhir, saudaraku, kepada anak-anaknya, kepada 12 anaknya. Saya akan membacakan saja, tidak semua, saudaraku, tapi saya membacakan tentang Yusuf. Apa yang Yakub katakan tentang Yusuf ini, saudaraku. Kita akan belajar di sini. Ya, tentang Yusuf ini. Ayat yang ke-22 dari Kejadian pasal 49. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Nah ini, ya kalau tadi saya mengatakan sekuat-kuatnya akar itu, musuh yang dihadapi adalah namanya kekeringan. Kekeringan. Kalau terus dia dalam kekeringan, satu, tidak ada suplai air yang bisa diserap oleh akar itu, satu. Maka sewaktu-waktu akar itu akan menjadi kering, satu, ya, akan menjadi busuk, maka bisa merobohkan pohon itu sendiri. Nah, sekarang Tuhan tunjukkan bagian yang kedua ini. Tuhan memberikan contoh kehidupan Yusuf ini, ya. Ya, maafkan, puji Tuhan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Pohon yang muda yang tertanam di dekat, ya, pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ayat 23, walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi ini, ya, pernyataan dari Yakub atau Israel ini kepada anaknya yang namanya Yusuf ini. Ya, yang namanya Yusuf, dia, ya, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Ayat yang ke-4, ya, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Artinya apa, saudara? Kita dibawa oleh Tuhan, bukan saja kita berhenti pada gunung batu yang pertama, yang punya pengertian adalah Yesus itu pelepas atau penebus, tapi lebih jauh daripada itu, saudara. Maka kita boleh meningkatkan diri setelah kita dibenarkan, diselamatkan, ditebus. Itu jangan berhenti di sana. Kita perlu asupan air, saudara. Kalau tidak ada air yang bisa, ya, yang bisa diserap oleh akar itu menjadi kering, dan lama-kelamaan akan menjadi busuk dan bisa menjadi roboh. Maka gunung batu yang kedua ini, pengertian rohaninya adalah Yesus sebagai gembala. Disebutkan di sini, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Ya, gembala daripada Yusuf ini adalah gunung batu Israel. Artinya apa? Setelah kita diselamatkan, dilepaskan dari dosa, saku, ya, hidup dalam kebenaran, maka selanjutnya kita dibawa oleh Tuhan untuk supaya kita menerima Dia sebagai gembala, ya, sebagai gembala. Setelah kita tadi sebutkan, ya, prosesnya itu lihat pintu gerbang, halaman, mezbah kurban bakaran, ya, juga ada bejana pembasuhan, pintu kemah. Maka belum cukup, harus sekaligus kita dibawa masuk kepada kandang penggembalaan. Itulah daerah yang kedua, namanya ruangan suci. Ya, ini batu yang kedua ini, saudaraku, yaitu Yesus sebagai gembala. Artinya kehidupan orang yang benar harus tergembala. Kenapa? Untuk supaya betul-betul bagaikan Yusuf ini ditanam pada mata air, menerima asupan air, sehingga akar itu tidak menjadi kering.
Ya, akar itu tidak menjadi kering. Dan itu sebabnya kita dibawa ke sana. Ada apa di kandang penggembalaan? Kandang penggembalaan itu untuk dalam susunan tabernakel itu terkena ruangan suci. Ya, di sana, di ruangan suci itu kita akan menemukan 3 macam alat. Di ruangan suci ini kita mendapatkan 3 macam alat, dan ini semua bukan hanya sekedar kita mengenal alat-alat itu, tapi alat-alat yang Tuhan tunjukkan kepada kita ini untuk sekarang ini. Dulu zaman Israel memang wujudnya itu dalam ruangan suci itu yang ukurannya 10 kali 20 kali 10 tingginya itu 2000 hasta kubik itu bicara zaman gereja sekarang ini. Bicara tentang zaman gereja itu, mungkin ada yang protes. Loh, ini kan sudah lebih dari 2000 tahun. Benar. Ini kan sudah tahun 2022. Berarti tidak benar itu pelajaran itu. Bukan tidak benar. Justru ini panjang sabar Tuhan untuk gerejanya. Sebab apa ayat mengatakan? Sebab Allah itu, Tuhan itu tidak menghendaki untuk kita menjadi binasa. Jadi dalam kandang penggembalaan ini, dalam ruangan suci ini, kita menemukan 3 macam alat. Ya, tidak bosan-bosannya saya ingin menjelaskan ini 3 macam alat. Alat yang pertama adalah pelita emas. Wujudnya dulu pelita emas yang dibuat dari 1 talenta emas, 34 kilo kurang lebih, dipahat. Jadi pukul, proses pembuatan pelita emas itu. Ini untuk sekarang bicara tentang ibadah. Tentang ibadah, ketekunan di dalam ibadah raya. Pelita emas itu, ketekunan dalam ibadah raya atau minggu raya. Nanti hari Minggu kita akan memperingati Paskah. Ya. Kita merasakan di sana kita bisa merasakan persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kita mendapatkan aliran air kehidupan yang terus mengalir. Ini penting, saudaraku. Mendapatkan asupan air kehidupan yang mengalir. Ya, lewat hati kita, akar itu hati kita, saudaraku. Untuk apa? Untuk supaya benar-benar hati kita disejukkan, disegarkan oleh air Roh Kudus itu, menyirami kita, menyegarkan kita. Ini yang pertama, alat yang pertama. Lalu alat yang kedua yang namanya meja roti sajian. Ya, ini juga bicara tentang ibadah. Ibadah yang macam apa? Meja roti sajian ini berbicara tentang ibadah atau pendalaman Alkitab yang disertai dengan perjamuan suci seperti ibadah sekarang ini. Seperti ibadah sekarang ini. Ya, ada pengajaran. Diteguhkan oleh perjamuan suci. Ini akan membuat kehidupan kita, kehidupan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan itu bergairah. Ya, dengan pengajaran yang kuat, yang sehat itu, yang sanggup menusuk sampai ke dalam hati, pikiran dan angan-angan kita, sampai ke akar hati kita, pikiran kita, angan-angan kita, dikoreksi oleh firman Allah. Dia tampil sebagai pedang yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Itulah pengajaran itu. Ya, firman itu hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ini kekuatan dari ibadah PA itu, menusuk amat dalam sampai kepada akar sumbernya itu. Ya, kenapa demikian, saudaraku? Sebab jujur kita mengatakan, ayat juga mengatakan bahwa dari dalam hati inilah timbul pikiran jahat. Maka kalau
kita sudah tahu firman Allah mengatakan begitu. Dan firman Allah ditampilkan dalam ibadah khususnya ibadah PA ini, saudara. Menusuk amat dalam, menyatakan kekurangan kita, tapi dia juga memperbaiki, tapi dia juga mendidik kita untuk supaya kita memiliki kehidupan yang bukan hanya benar, tapi menjadi kehidupan yang disucikan oleh Tuhan. Sampai sewaktu-waktu kita bisa menjadi suci seperti dia suci adanya. Ini kita dibawa untuk masuk dalam ketekunan, dalam ibadah pendalaman Alkitab, saudaraku. Dan kita di sana kita dibawa oleh Tuhan untuk merasakan persekutuan dengan Yesus anak Allah. Dengan anak Allah, saudaraku. Ini meja roti sajian ini, saudaraku. Ini luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, ada alat yang ketiga yang namanya mesbah dupa emas. Mesbah dupa emas yang terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas murni luar dan dalam, saudaraku. Ini menggambarkan kehidupan yang tidak nampak dagingnya lagi, saudaraku. Ini berbicara tentang ibadah. Ibadah yang kita selalu adakan namanya ibadah doa dan penyembahan. Ibadah doa dan penyembahan biasanya ya ketika kita belum pandemi itu ibadah di gereja, saudaraku. Ya ibadah, ada pemberitaan firman Allah, dan setelah itu kita berlutut kurang lebih setengah jam, saudaraku. Baru kita berdoa menyelesaikan ibadah. Ini karena kita tidak di gereja, saudaraku, kita belum ibadah tatap muka, maka penyembahannya itu ya saya gantikan untuk pemberitaan firman full. Ya, pemberitaan firman aja. Nanti kalau sewaktu-waktu kita sudah kembali ibadah tatap muka, kita akan kembali semacam ini. Kita dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan Allah Bapa. Dibawa oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan Allah Bapa. Jadi artinya, saudaraku, ya digembalakan itu, dan sampai tergembala itu di ruangan suci ini, kita sungguh-sungguh kita dibawa untuk bersekutu dengan Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, namanya Bapa itu adalah Tuhan, namanya Kristus Yesus adalah anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa dibawa untuk bersekutu dengan Dia dalam ibadah-ibadah ini. Kita membaca, saudaraku, ya, dan kita bandingkan dan kita akan melihat supaya kita tidak hanya asal ngomong tanpa ada bukti. Kisah Para Rasul, saudaraku, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saudaraku, ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 dan 42. Ini keadaan gereja atau jemaat mula-mula. Ya, jemaat mula-mula di zaman rasul-rasul, setelah Tuhan penuhkan murid-murid itu di kamar loteng dengan Roh Kudus, saudaraku, ya. Maka apa yang terjadi ini, saudaraku? Perkembangan yang begitu luar biasa, ya. Maka ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini luar biasa. Para rasul ini luar biasa, dipakai Tuhan, terutama Petrus ini. Setelah dia dibaptis, ya tadi saya menunjukkan menerima Yesus, bertobat, dibaptis, saudaraku. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa. Luar biasa. Kita harus mengakui, saudaraku, betapa Tuhan itu lewat Roh-Nya bekerja, ya, pada rasul-rasul itu untuk bisa memberitakan, ya, berita tentang pertobatan, berita tentang penginjilan, untuk membawa orang-orang yang belum percaya itu bisa percaya dan menerima Yesus sebagai satu-satunya
Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tidak berhenti di situ, saudaraku. Tidak berhenti di situ. Yang murid-murid lakukan saat itu, dalam gereja hujan awal itu, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, ini meja roti sajian, dan dalam persekutuan itulah pelita emas, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi pengajaran rasul-rasul itu selalu ya digandengkan dengan pemecahan roti. Kalau sekarang prakteknya PA yang disertai dengan perjamuan suci. Perjamuan suci tanpa firman ya tidak ada artinya apa-apa, saudaraku. Yang mendorong, yang melandasi untuk kita mengangkat tubuhnya Tuhan, darahnya Tuhan itu karena dorongan dari pengajaran firman Allah yang kuat, yang menusuk, yang mengkuatkan, menggairahkan, saudaraku. Sebab apa? Kalau ini kita tidak melakukan ini, sebab ancaman pasti antikris itu begitu luar biasa. Kalau kita tidak dalam penggembalaan yang benar dan tidak sampai kita tergembala dengan baik, saudara. Oh, ini menjadi ancaman yang empuk dari setan melalui antikris ini, saudara. Ya, jadi 3 macam ibadah ini penting, dan itu sebabnya tadi saya mengatakan, saudaraku, bahwa kita perlu untuk kita menerima arti dari gunung batu yang kedua ini. Menerima Yesus sebagai gembala untuk membawa kehidupan anak-anak Tuhan ini. Saudaraku, bukan hanya cukup percaya selamat dibaptis, saudaraku, kebenaran Roh Kudus, bukan. Tapi kita harus lanjutkan untuk supaya kehidupan yang sudah selamat itu harus dibawa masuk dalam kandang penggembalaan. Ya, harus dibawa ke kandang penggembalaan. Ya, untuk supaya kita terus dari kandang penggembalaan itu, dari 3 macam ibadah ini, kita bisa mendapatkan firman pengajaran yang kuat, yang hidup, saudara. Tapi kita juga menerima aliran air di Roh Kudus itu untuk menyegarkan kita, saudara, mengalir terus, saudara. Tapi juga kita bisa membawa hidup kita bisa betul-betul melekat pada Tuhan lewat doa dan penyembahan itu. Harus tertanam. Ya, harus tertanam. Sebab jelas ya Yusuf ini adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, sehingga subur, sehingga kuat, tidak busuk akar itu. Ya, ayo kita membaca. Saya akan bawa dalam Mazmur pasal yang pertama. Ya, kitab Mazmur pasal yang pertama, saudaraku. Ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, saudara, ya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Jalan orang benar dan jalan orang fasik, ini biar kita lihat perbedaannya orang yang digembalakan dan tergembala dengan orang yang tidak digembalakan, tidak tergembala. Ya, kita baca ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik itu bahagia. Itu sebabnya, kenapa dengan adanya kandang penggembalaan ini, firman penggembalaan ini, kita dibawa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita tidak bersentuhan, tidak berjalan menurut orang fasik, menurut jalannya orang fasik. Dia jahat, lalu kita ikut jahat, tidak begitu. Dia korupsi, kita bukan begitu. Nah, orang yang tidak melakukan itu, tidak berbuat jahat, tidak menuruti orang-orang fasik, ini disebutkan bahagia. Ya, bahagianya apa kalau kita menuruti orang-orang jahat, orang-orang fasik? Apa bahagianya? Justru akan membawa kita kepada penderitaan, bukan kebahagiaan. Tapi firman Allah ini
benar-benar luar biasa, saudaraku. Dia mengajarkan kepada kita, mengawali kitab Mazmur ayat yang pertama ini. Dia nasihatkan, Daud menulis, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ada orang yang coba mempengaruhi, katakanlah itu lewat nasihat, tapi bukan nasihat yang baik, nasihat yang buruk, nasihat yang menjerumuskan. Jangan, kita harus tolak itu supaya kita tetap hidup berbahagia, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, jadi tidak menuruti nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini hal-hal ini, saudaraku, ini membuat kita menjadi susah. Dan tidak sedikit bahkan anak-anak Tuhan ya lebih senang mendengar nasihat orang lain, orang di luar sana, daripada mendengar nasihat Tuhan, daripada mendengar nasihat gembalanya. Ya. Iya. Nanti kalau datang gembala firman dan firman terus. Nah, apa yang bisa disampaikan oleh gembala kalau nggak firman Tuhan? Untuk membawa kita untuk suatu perjalanan supaya kita menjadi baik dan berbahagia. Tapi seringkali kita tidak mau menempuh jalan itu menggunakan akal pikiran kita sendiri. Bahkan datang kepada orang-orang yang kita anggap pinter. Yang celaka lagi, orang datang ke dukun-dukun. Ini celaka ini. Ini yang disebutkan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Orang yang suka duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Tapi yang disebutkan bahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang yang berbahagia. Kenapa demikian? Sebab pergaulan yang jahat itu merusakkan perbuatan yang baik, kelakuan yang baik. Itu ayat mengatakan demikian. Itu sebabnya tidak heran kalau Daud ini menuliskan, berbahagialah orang yang tidak dan tidak, sampai tidak masuk dalam kumpulan pencemooh. Masuk kumpulan orang yang suka memfitnah, mengatai orang-orang yang tidak benar. Jangan. Lebih baik kita tidak melakukan itu, saudaraku. Ya, kita suka berbahagia. Kalau kita memfitnah satu, ya memfitnahkan orang itu bisa dituntut. Kalau dituntut kita bisa dipenjara. Enak kan di penjara itu? Ya tidak enak. Seenak-enaknya di penjara tidak seperti kalau kita menjadi orang bebas. Nggak usahlah kita ikut-ikutan yang semacam itu. Ya, biar kita berbahagia. Ya, puji Tuhan. Perhatikan ayat yang kedua. Ya. Tetapi yang kesukaannya, jadi tidak berjalan menurut orang nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang benar, itu orang bahagia, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang suka Taurat Tuhan, suka firman Allah, suka membaca firman Tuhan, ya, suka mendengarkan firman Allah itu bahagia. Itu mendatangkan bahagia. Saya seringkali menasihatkan kalau kita mau ingin tahu isi hatinya Allah, bacalah firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kita akan mengerti isi hatinya Allah itu terhadap kita. Ya, dan itu setiap kita membaca firman Allah akan menghasilkan damai, menghasilkan ketenangan, ya, menghasilkan kebahagiaan. Saya mendapatkan kesaksian, bukan hanya mendengar firman Allah. Saya yakin seorang ibu ini dia suka membaca firman Allah, mendengarkan firman Allah. Ya. Tapi dia bersaksi, saudaraku, ketika dia melakukan satu pujian, saudaraku.
Dia mengatakan, kok saya bisa mewek Pak, bisa menangis. Ya puji Tuhan. Ya. Mendengar pujian aja bisa menangis, bisa hancur hati. Ini artinya apa? Kita punya hati yang peka, hati yang lembut. Kita bisa merasakan, kita bisa menikmati betapa Allah itu terhadap kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, ya, biar setiap kita untuk suka membaca Taurat. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaannya firman Allah, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ini akan membuat kita bahagia. Wah, hati susah kok baca Alkitab, baca firman Allah. Banyak persoalan kok baca Alkitab. Mana lebih baik ketika kita banyak masalah, persoalan? Mana lebih baik kita membaca buku-buku di dunia sana dengan membaca Alkitab. Membaca firman Allah. Membaca firman Allah itu sama dengan kita sedang bergaul erat, sedang kita berbincang, mengutarakan, ya, untuk kita bisa mengerti isi hatinya Allah. Sebaliknya kalau ketika kita ada masalah, ada perseberat apapun juga, dan justru itu akan mendorong kita untuk bacalah Alkitab. Dengar firman Tuhan. Kenapa? Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu juga nanti merupakan jawaban. Ya, ketika kita membaca, hati kita tersentuh, saudara. Membuat hati itu plong lego. Benar, masalah belum selesai. Tapi dengan hati yang lego, hati damai itu, maka damai sejahtera Allah itu akan memampukan kita ketika kita harus menghadapi segala masalah dan persoalan. Ini bedanya kehidupan yang digembalakan dan tergembala itu. Kesukaannya. Tetapi yang kesukaannya ya Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini koreksi buat saya. Tuhan, kalau dibandingkan dengan ayat ini belum. Saya masih banyak yang dipikirkan. Banyak pikiran-pikiran yang lain. Belum siang dan malam memikirkan, merenungkan firman Allah. Tapi Alkitab ini mengajarkan kita semua, saudaraku, untuk kita merenungkan Taurat itu, merenungkan firman itu siang dan malam. Kalau siang dan malam itu selalu kita memikirkan, mengkaitkan diri kita dengan Tuhan, saudaraku, nah, ini yang membuat kita selalu sukacita. Selalu sukacita. Tapi sebenarnya kalau yang kita renungkan hanya masalah dan masalah yang tidak habis-habisnya itu, saudaraku. Apakah untungnya? Apakah dengan kita hanya merenungkan masalah itu akan menyelesaikan masalah kita? Tidak. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak merenungkan firman Allah, membaca firman Allah, maka di dalam firman Allah itu, yang pribadi Allah itu, yang dia juga mengatakan, ya, Allah itu setia. Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia akan memberikan jalan keluar untuk kamu bisa melaluinya. Justru sebaliknya, kalau kita banyak ya membaca firman Allah, merenungkan firman Allah siang dan malam, itu tidak mustahil. Justru Allah yang setia itu menyentuh hati kita ketika kita ada masalah persoalan. Dan Tuhan betul-betul memberikan jalan keluar untuk kita bisa melalui masalah yang sedang kita hadapi. Apapun masalah kita yang sedang kita hadapi, bawa kepada Tuhan. Banyak membaca firman Tuhan. Suka Taurat Tuhan, suka membaca Taurat Tuhan, suka membaca firman Allah, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang membuat hati itu bahagia. Perhatikan ayat yang ketiga. Ia seperti pohon
yang ditanam di tepi aliran air. Itulah Yusuf, saudaraku. Tadi dalam Kejadian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini kehidupan yang selalu mendapatkan asupan air itu. Ada keberhasilan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbeda dengan pohon yang akarnya tidak mendapatnya asupan air. Dia akan menjadi kering. Kalau akarnya kering, sudah pasti nanti dahan-dahannya, daun-daunnya juga akan menjadi alum dan kering, tinggal menunggu saat untuk dimasuk ke dapur api. Tapi sebaliknya, kalau kita ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi kalau kita ditanam di tepi aliran air, ya kalau kita tanam, saya juga punya tanaman, ya kalau kita tidak sering menyiram, ya menjadi kering, akar menjadi kering, akan alum gitu. Tapi begitu mendapatkan air, langsung mekar kembali. Ini baru pohon, baru bunga. Kehidupan kita juga seperti itu. Akan menjadi kering, layu. Ya, sudah layu, putus asa, ya sudah. Itu kehidupan. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup digembalakan dan tergembala oleh firman penggembalaan ini, terus kita lihat 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan ini, terus mendapatkan asupan air, mendapatkan roti, makanan. Kita bisa bernafas dalam doa penyembahan. Maka kehidupan itu akan menjadi sehat. Akan menjadi sehat. Dan apapun, apa saja yang diperbuatnya menjadi berhasil. Ya, saya tidak tahu apakah nanti kita akan lanjutkan setelah Paskah ini. Ini kita lihat saja bagaimana perkembangannya. Saya rindu untuk bisa selesaikan, tidak mungkin malam ini saya harus selesaikan ini. Saya ingin rindu supaya firman Allah ini betul-betul ya bertumbuh, berkembang, lewat pembukaannya untuk membuka mata hati kita. Mulai dari saya sendiri, dan nanti akhirnya sampai pada jemaat Tuhan. Ya, kalau disimpulkan, ayat yang pertama ini, ya kita sesungguhnya dibawa kepada suatu pertobatan, bertobat. Jadi meninggalkan nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan orang pencemooh. Ini artinya kita dibawa untuk kita bertobat. Ya, berarti bertobat. Lalu ayat yang kedua, kesukaannya pada firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan, merenungkan ayat, ya, merenungkan firman Torah Tuhan itu siang dan malam. Ini ciri, ya, kesukaannya Torah Tuhan. Merenungkan Torah Tuhan itu ciri dari orang-orang benar yang memiliki akar yang kuat. Tetapi kalau tidak terkena air, tadi saya mengatakan, maka akan roboh. Oleh sebab itu kita memerlukan ayat yang ketiga, yaitu perlu ditanam di tepi aliran air. Ya, jadi artinya orang benar, orang yang tergembala itu, digembalakan dan tergembala itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada sore malam hari ini. Ya, kenapa demikian? Kenapa kita harus digembalakan?
sampai tergembala. Kenapa kita harus dalam suasana ruangan suci itu? Sebab di sana ada perlindungan. Nanti belum ya ruangan yang ketiga atau ruangan yang kedua itu ruangan maha suci. Kita masih di sini. Ada perlindungan Tuhan. Digembalakan. Dan dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Kalau kita digembalakan dengan baik dan kita tergembala, maka gembala agung pemelihara jiwa itu, dia bertanggung jawab sepenuh akan kehidupan kita. Dia bertanggung jawab penuh untuk kehidupan kita. Ini pentingnya. Sebab yang kita hadapi bukan gemen-gemen, saudara. Ini antikris dengan segala upayanya, yang sengaja ingin menghancurkan gereja dengan segala caranya. Nah, kalau kita tidak dalam penggembalaan, tidak hidup dalam tergembala, saudara, kita dalam ancaman. Tapi sebaliknya, kalau kita digembalakan oleh Tuhan dan tergembala oleh Tuhan dengan 3 macam ibadah yang Tuhan sediakan untuk kita, ya, yang Tuhan sediakan untuk kita, ya, kita akan menjadi aman. Kita akan menjadi aman. Coba kita akan membaca untuk mengakhiri ibadah ini, saudara. Betapa pentingnya untuk kita menerima gunung batu yang kedua ini. Menyia Yesus sebagai gembala, ya, pemelihara jiwa itu. Bagaimana kehidupan kita? Kalau kehidupan kita digembalakan oleh Tuhan, maka kita benar-benar terjamin. Kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ya, saya akan membawa kepada kita membaca ayat yang ke-11 lebih dulu, saudaraku. Nanti loncat ayat 14, saudaraku. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, ya, yang disebutkan domba-dombanya Tuhan sebetulnya Israel, saudaraku. Tapi Tuhan sebutkan sini ada lagi domba-dombaku yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Siapa domba-domba ini? Domba-domba lain ini, itulah domba-domba dari bangsa kafir, yang juga Tuhan peduli untuk disatukan menjadi satu kawanan domba yang besar dengan satu gembala. Ini yang Tuhan mau kepada kita. Dan sekarang ayat yang ke-26, ayat 26, ya, 26. Tetapi kamu, atau ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ya, domba mendengar, ya, kita dikenal, dan kita mengikut dia, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Perhatikan ini. Janji untuk kehidupan yang digembalakan sampai tergembala. Memberikan hidup yang kekal. Siapa yang bisa memberikan, ya, yang bisa menjanjikan atau, ya, kehidupan kekal itu? Seringkali saya mengatakan, ya, kalau menjanjikan sudah nanti hidupmu hari-hari aku yang tanggung. Ya, itu masih banyak. Atau anak, ya, orang tua kepada anak, atau anak kepada papa, mama, ya, untuk kebutuhan mama, papa sehari-hari biar saya yang tanggung, anak yang tanggung. Itu bisa. Tapi siapa yang bisa? Anak-anak tidak bisa. Orang tua tidak bisa memberikan jaminan hidup kekal itu. Tapi gembala pemelihara jiwa ini, aku memberikan hidup yang kekal
kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, termasuk antikris. Termasuk antikris. Kalau kita hidup digembalakan dan tergembala, terpelihara oleh Tuhan. Sebab Yesus gembala, dia sudah menyerahkan nyawa bagi domba-domba. Tapi di sini dia mengatakan memberikan hidup kekal untuk selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya apa? Kalau ada yang coba mengganggu domba-domba itu yang ada pada tangannya Tuhan, tangan gembala ini, maka dia harus berurusan. Dia harus bertanggung jawab, berurusan dengan gembala itu sendiri. Dan kita aman, kita terpelihara, dan kita yakini itu. Kita aman. Dan untuk itu harus dimulai dari kandang penggembalaan. Setia beribadah, setia melayani, setia dalam kandang penggembalaan. Untuk supaya kita senantiasa bisa menerima air Roh Kudus yang menyegarkan kita, mencuplai kehidupan kita. Ada makanan roti di sana, meja roti sajian. Dan kita tetap bisa bernafas. Kita bisa menyembah kepada Tuhan. 3 macam ibadah ini luar biasa, saudara sekalian. Ada air, ada minum, ada makanan, tapi kita juga tetap bisa bernafas. Inilah kehidupan yang digembalakan sampai tergembala. Digambarkan tadi seperti dalam Alkitab mengatakan, saudaraku, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja, biar kita belajar ini. Ya, ada satu ketaatan, ada kedengar-dengaran. Kita mengikut atau kita taat dan dengar-dengaran. Maka dia akan membuat kita itu sama dengan kita sedang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya, apapun yang kita lakukan, baik dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, akan dibuatnya berhasil. Jangan dibalik. Mengikuti atau menuruti nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh, ini celaka. Celaka. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup digembalakan oleh Tuhan dan tergembala, pasti kita tidak mau berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak mau berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak. Biar ini kita boleh mengambil sikap, saudaraku, di hari-hari ini. Kita menunjukkan, kita buktikan bahwa kita sedang ditanam di tepian air, di tepi aliran air. Kita harus menunjukkan bahwa kita betul-betul digembalakan sampai tergembala oleh firman penggembalaan itu, oleh gembala yang aku. Ya tentu melalui gembala yang ada di bumi ini yang dipercayakan untuk menggembalakan sidang. Amin. Ini wujud kasihnya Tuhan kepada kita. Tadi mengatakan gembala yang baik memberikan nyawa untuk domba-domba. Dan ini merupakan wujud kasihnya gembala untuk domba-domba yang mendengar suaranya, yang dikenal dan mengikut dia. Ya, puji Tuhan. Di hadapan kita ada perjamuan suci. Ada tubuh dan darahnya Kristus. Biar kita semakin hari semakin bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus. Semakin melekat, semakin menempatkan diri bahwa kita sedang ditanam
di tepi aliran air itu. Ya, puji Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan melakukan pujian dari buku Pesalu 1. Buku Pesalu nomor 88, Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Bersama kita tundukkan kepala. Demikian juga Engkau Tuhan sebagai Gembala Agung pemelihara jiwa. Engkau sudah memberikan nyawa kepada domba-domba itu, untuk supaya domba-domba itu mendapatkan hidup daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, kasih-Mu yang besar untuk dunia ini, kasih yang besar untuk kehidupan kami domba-domba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu. Tuhan, kami menyadari kami belum seperti apa yang dikatakan firman Allah, terlalu banyak kekurangan dan kelemahan kami. Tapi hati kami rindu lewat firman-Mu malam hari ini, untuk supaya kehidupan kami ini ditanam di tepian air, untuk supaya kami kuat, akar kami semakin kuat, dan kami berbuah-buah, dan kami sungguh Tuhan, dimanapun kami boleh berhasil bersama Engkau. Terima kasih khususnya dalam hidup ibadah kami, pelayan kami. Akan Tuhan pengikutan kami kepadamu. Ampunkan segala kekurangan kelemahan kami Tuhan, dan layakkan kami untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sambut tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan menggunakan perjamuan suci. Bagi saudara yang sudah menyiapkan diri, mari kita akan bersama-sama kita gunakan perjamuan suci ini ya, untuk kita angkat bersama-sama nanti. Ya, sekarang kita siapkan tubuhnya Kristus. Bagi saudara yang sudah siap untuk dipersiapkan, dan kita akan angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Lalu saya ingin menunggu semua, angkat semua bagi saudara yang mengikuti.
Ya, angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuhmu Tuhan yang sudah hancur untuk kami. Itulah wujud kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala, dan taruh tangan kiri di atas dada. Kita nyatakan kepada Tuhan, jika kita ada masalah, persoalan, sakit, penyakit, biar kita jamak dan kita bawa kepada Tuhan. Perjamuan suci ini, darah Kristus ini bukan obat. Ini lebih daripada obat, ini kuasa Tuhan. Haleluya. Kita yakin dalam darahnya ada kuasanya. Darahnya berkuasa untuk menolong kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Unjukkan kedua tangan kita. Berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik dan kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan. Biarlah kehidupan kami, kehidupan yang mau digembalakan dan tergembala di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami meyakini lewat firman-Mu, kami terjamin dan aman, tidak seorang pun mampu merebut kehidupan kami dari tangan-Mu Tuhan. Antikris sekalipun. Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk asuhan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian ibadah kita pada ibadah PA ini yang disertai berjaman suci. Tuhan sudah memberkati kita semua. Mohon perhatiannya untuk jadwal ibadah. Saudaraku, besok tetap ada ibadah, saudaraku, ibadah doa penyembahan. Namun nanti saya isi dalam pemberitaan firman itu ya berbicara tentang Jumat Agung, ya ibadah tentang ya kematian Tuhan. Kita memang tidak melaksanakan tanggal 15 hari Jumatnya, saudaraku, tapi nanti kita gabungkan di hari Minggu. Itulah ibadah raya Paskah. Ibadah raya Paskah itu hari Minggu tanggal 17 yang disertai dengan perjamuan suci. Ya, untuk tanggal 15 itu sendiri, saudaraku, ya pagi saya diundang ya untuk menyampaikan firman Allah di Gereja Kristus Pantekosta Tabernakel di bawah penggembalaan almarhum Bapak Torotodo Draha. Ya, saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan di sana. Ya, mohon doa dari jemaat sekalian untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah, untuk pemberitaan firman Tuhan di sana, sekaligus memberikan penghiburan kepada Ibu Gembala di sana, sekaligus sidang jemaat yang seminggu yang lalu, di mana Bapak Gembala di sana, Bapak Torotodo Drahani dipanggil oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, tolong sekali lagi doakan saya untuk supaya Tuhan memberikan firman Allah dan kehadiran saya bisa menjadi berkat buat sidang jemaat yang ada di Sidoarjo. Puji Tuhan.
Untuk jadwal ibadah kita, tadi saya sudah mengatakan, bisa menyampaikan, suatu besok ada ibadah doa dan nanti kembali pada Minggu Raya yang disertai dengan perjamuan suci. Itu merupakan ibadah Minggu Paskah, ya, Minggu Paskah kita bersama. Kita nanti berdoa untuk sidang jemaat semua, saudaraku. Ya, sebab Tuhan menolong juga jemaat-jemaat yang ada masalah persoalan kita bawa kepada Tuhan, orang-orang tua kita, biar Tuhan juga menolong, memberkati, baik dalam jemaat di GKGM, di Trirejo, di Gunung Sari maupun Pondok Chandra. Juga ada saudara kita yang juga sudah sepuh, Ibu Tris, ya, saat ini berada di Jakarta, yang setia mengikuti ibadah-ibadah kita. Biar kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan lawatanmu, asuhanmu Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, terutama biarlah di hari-hari ini kami boleh membawa kehidupan kami, dibawa masuk dalam proyek yang besar pembangunan rohani. Itulah pembangunan tubuh Kristus lewat kandang penggembalaan yang Tuhan percayakan kepada hamba untuk layani dan membuat jiwa-jiwa domba-domba yang jemaat Tuhan itu benar-benar terpelihara di sana, memberikan kekuatan kemampuan kepada hamba sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan sidang-Mu. Hamba tidak ada kekuatan kemampuan apa-apa, hambanya berserah diri sepenuh kepada-Mu Tuhan, bila kekuatan surgawi dan lengkapi dengan pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh, Tuhan kami bawa kepadamu. Ya Tuhan, jaga, pelihara, lindungi, berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan dari anak-anak semua, studi dari anak-anak semua, juga segala masalah persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu. Apapun masalah itu, kami serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan sanggup untuk menolong semua orang-orang tua kami dimanapun saya berada. Tuhan, Engkau jaga, lindungi, berikan hati yang semangat, hati yang berkobar-kobar untuk tetap mengiring Engkau dengan setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi Tuhan dalam kehidupan jemaat, kami serahkan ke tangan-Mu. Ya Tuhan, menolong dan hancurkan dengan kuasa daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, ibadah yang Engkau sediakan, biar Tuhan juga memberkati, sertakan dengan pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih bangsa dan negara kami, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu. Kami selalu mendoakan, membawa pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pejabat tinggi negara, di pusat sampai daerah, di TNI Polri Tuhan, bahu-membahu untuk mengatasi bangsa ini, sehingga kami doakan supaya kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada ini benar-benar bermanfaat Tuhan untuk seluruh rakyat Indonesia kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah bangsa kami, terutama ibadah-ibadah kami, dan anak-anak-Mu boleh leluasa beribadah kepada-Mu Tuhan. Jauhkan dari pertengkaran, permusuhan apapun juga. Terima kasih, sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam, biar Tuhan senantiasa menyertai serta memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita. Tetap semangat bersama Tuhan. Amin.